Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Wali Kota Solo sekaligus juga sebagai Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka hari ini kembali melakukan belusukan di Jakarta. Hari ini, hari Rabu tanggal 3 Juli 2024, Gibran itu melakukan belusukan di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di Pasar Manggis Setiabudi ya. Dan dia, Gibran kali ini tidak ditemani oleh Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, tetapi ditemani oleh selebritas Raffi Ahmad. Nah, dan di tempat ini Gibran juga bagi-bagi buku dan bagi-bagi susu. Ini khas banget ya dari Gibran. Tapi kali ini bukunya tidak ada sampulnya, tidak bergambar putra sulungnya Jan Etes gitu. Nah, ini tentu saja cukup mengejutkan ya, karena bukan yang pertama ini Gibran melakukan belusukan di Jakarta ini. Ini dalam konteks setelah dia terpilih menjadi wakil presiden dan masih tetap menjabat sebagai wali kota Solo. Karena hari Jumat yang lalu, itu tanggal 28 Juni 2024, Gibran juga itu belusukan di Jakarta. Dan pada waktu itu dia didampingi atau tepatnya bersama dengan pejabat gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dan waktu itu Gibran juga bagi-bagi buku dan juga bagi-bagi susu. Ada dua tempat yang dikunjunginya, yakni Muara Kamal di Penjaringan Jakarta Utara dan kemudian di kawasan Kali Semongol ini di Jakarta Barat. Nah, ini orang kemudian jadi bertanya-tanya, apa maksudnya Gibran ini melakukan belusukan? Kemudian dalam kapasitas apa dia melakukan belusukan, dan kemudian berikutnya pertanyaannya adalah dalam rangka apa? Begitu, apa urgensinya dia melakukan belusukan? Nah, ini pada waktu itu dijawab oleh Gibran bahwa dia datang ke sana itu karena diundang oleh pejabat gubernur Jakarta untuk melakukan studi banding, karena kata dia problem di kota Solo itu sama dengan Jakarta ya, masalah soal banjir, kemacetan dan lain-lain. Jadi artinya sebenarnya Gibran itu belusukan dalam kapasitas sebagai wali kota Solo. Pertanyaannya, untuk apa dia melakukan studi banding sekarang ini ke Jakarta ya? Karena kan dia ini jabatan sebagai wali kota Solo itu tinggal beberapa bulan lagi. Kalau wali kota harusnya memang berakhir semua itu nanti pada bulan Desember. Tapi kan dia ini akan dilantik menjadi wakil presiden pada tanggal 20 Oktober. Jadi artinya tinggal 3-4 bulan lah ya dia menjadi wali kota. Dan untuk apa dia melakukan studi banding? Toh dia nantinya tidak lagi akan menjadi wali kota. Yang tepat kalau melakukan studi banding saya kira bukan Gibran, tetapi adalah wakil wali kotanya gitu. Tapi kan masalahnya Gibran sampai sekarang tidak mundur menjadi wali kota Solo kendati dia sudah terpilih menjadi wakil presiden. Dan alasannya pada waktu itu mengapa dia tidak mundur, karena ya dia memang diperintahkan oleh Pak Prabowo untuk tidak mundur dari posisinya sebagai wali kota Solo. Sama halnya seperti Pak Prabowo juga tidak mundur dari posisinya sebagai Menteri Pertahanan. Jadi dari pernyataan Gibran itu sendiri rasanya nggak tepat alasan dia begitu ya. Yang juga ini makin kita bingung itu karena ternyata kalau penjelasannya Budi Hartono ketika Heru Budi Hartono kalau ditanya oleh wartawan, Heru Budi menyatakan bahwa kehadiran Gibran itu bertujuan untuk memastikan proyek pengerukan sungai itu berjalan dengan baik. Beliau memastikan apakah berjalan dengan baik. Tadi kami sampaikan kepada beliau bahwa Semongol sudah dikeruk dengan kondisi trase yang ada, nanti lanjut sheet pile. Saya nggak ngerti ini apa, ini maksudnya urusan ini masalah teknis, tapi ini kaitannya berkaitan dengan pengerukan sungai ya. Nah, ini lebih aneh lagi gitu ya, kalau kemudian Heru Budi menyatakan bahwa Gibran ingin memastikan, sekali lagi dalam kapasitas apa Gibran itu ingin memastikan bahwa pengerukan sungai itu berlangsung dengan baik, berjalan sesuai dengan rencana begitu. Karena satu, kalau kapasitas dia sebagai wali kota Solo, tentu wali kota Solo tidak punya kewenangan untuk memerintah pejabat gubernur di Jakarta. Itu ya satu. Kedua, kalau dia dalam kapasitas sebagai wakil presiden, kan dia belum dilantik sebagai wakil presiden. Jadi ya ini lebih pada karena dia anaknya presiden, dan Heru Budi itu kan ini stafnya Pak Jokowi dan diberi
jabatan yang sangat tinggi menjadi pejabat gubernur di Jakarta ini. Makanya kemudian netizen meledek dia sebagai gubernur giveaway. Nah, sama seperti sekarang ini Menkominfo Budi Aristiadi itu yang juga sekarang oleh media asing malah disebut sebagai minister giveaway. Karena ini sama-sama orang dekatnya Pak Jokowi semua. Heru Budi itu sekarang menjadi kepala sekretariat kepresidenan, sementara kalau Budi Aristiadi ini karena dia adalah ketua umum Projo. Jadi dia dua-duanya disebut kalau yang menyebut Heru Budi sebagai giveaway adalah netizen. Sekarang ini Heru Budi disebut oleh Channel News Asia, media berbasis di Singapura sebagai menteri giveaway. Dari dua penjelasan ini tadi jelas sekali bahwa nggak apa satu dengan yang lain ini nggak kompak gitu ya. Kalau toh mungkin kompak juga alasannya ini nggak cukup jelas. Nah sekarang mari kita simak pernyataan dari Wakil Ketua MPR sekaligus juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ya, ini penting ya kita menyimak pernyataan dari Ahmad Muzani karena bagaimanapun juga sekarang Gibran ini terpilih sebagai Wakil Presiden dari Pak Prabowo dan sebagai Wakil Presiden itu dia hanya menjalankan tugas-tugas sesuai yang diarahkan, dimandatkan atau dilimpahkan oleh Pak Prabowo sebagai presiden. Namanya juga ban serep begitu ya. Jadi apakah ini memang juga seperti perintahnya Prabowo seperti ketika dia tidak boleh mundur sebagai wali kota Solo? Nah ini kita simak ya pernyataan dari Ahmad Muzani. Ahmad Muzani menyatakan bahwa langkah Gibran melakukan belusukan itu sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Prabowo. Dan pada prinsipnya katanya Prabowo memberikan keleluasaan kepada Gibran untuk berkomunikasi dengan siapapun dengan tujuan menciptakan suasana politik yang teduh. Mas Gibran memiliki mandat penuh dari Pak Prabowo, kata Wakil Ketua MPR ini, sesuai dengan seusai bertemu dengan Presiden Jokowi di istana. Nah, pertanyaan ini lagi-lagi ini pertanyaannya, mandat dalam kapasitas apa? Ini kan ini mandat pribadi ke pribadi karena Prabowo belum jadi presiden, Gibran juga belum jadi wakil presiden. Saya kira ini Ahmad Muzani asal ngomong saja sebagai ini bagian dari dia pasang badan lah untuk Gibran karena memang menimbulkan pertanyaan dan tidak patut ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Gibran ini. Tapi seperti biasa ya gaya keluarga Pak Jokowi seperti Pak Jokowi memang peduli dengan pendapat publik ya. Kemarin dia sudah dipertanyakan belusukannya dia di Jakarta. Sekarang diulang lagi. Nah, apa yang bisa kita duga-duga dari peristiwa ini karena penjelasannya semua tidak nyambung. Tadinya sih misalnya saya menduga apakah ini kaitannya dengan Pilkada Jakarta ya. Tapi tentu saja bukan Gibran dong. Masa iya sih Gibran karena kecewa cuma jadi terpilih menjadi ban serepnya Pak Prabowo dan kemudian dia berpikir lebih baik dia untuk maju Pilkada Jakarta. Saya kira tidak seperti itu ya. Tetapi saya menduga tadinya kemungkinan Gibran itu sedang mengendorse Heru Budi ya sebagai calon gubernur Jakarta karena kan belakangan ini nama Heru Budi itu muncul sebagai salah satu kandidat calon gubernur Jakarta setelah Partai Demokrat ini salah seorang anggota DPRD dari Partai Demokrat di Jakarta itu menyatakan dia menilai bahwa Heru Budi itu layak untuk maju menjadi calon gubernur di Jakarta. Tapi kata dia ini belum menjadi keputusan resmi dari Demokrat karena semua itu nanti diputuskan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Tetapi tetap saja nama Heru Budi mulai dimunculkan ini menarik karena beberapa waktu yang lalu juga ada lembaga survei yang menyebutkan bahwa nama Heru Budi itu termasuk yang sekarang ini diperhitungkan maju pada Pilkada Jakarta. Dan kalau kita lihat hiruk pikuknya Pilkada Jakarta ini kan tadinya kita menduga bahwa yang akan diajukan itu adalah Kaisang Pangarep. Tapi kelihatannya dengan munculnya nama Anies dan sekarang sudah ada partai yang mengusung meskipun belum resmi, peluang Kaisang untuk memenangkan Pilkada di Jakarta ini sangat berat ya. Jangankan Kaisang, Ridwan Kamil saja yang didorong-dorong oleh koalisi 02 dan tadinya juga disiapkan oleh Golkar untuk maju di Pilkada Jakarta, begitu tahu Anies muncul itu langsung mundur teratur gitu ya. Golkar dan Ridwan Kamil kelihatannya lebih ingin tetap di Jawa Barat. Dan belakangan kita tahu kelihatannya target yang diincar oleh Kaisang itu berubah ya, bukan lagi Jakarta tapi berubah menjadi Jawa Tengah.
Kita tahu dari mana setidaknya karena sudah ada lembaga survei yang mulai mengunggulkan Kaisang. Disebutkan bahwa Kaisang ini elektabilitasnya tertinggi di Jawa Tengah, bahkan mengalahkan Ahmad Lutfi, ya ini mantan Kapolda Jawa Tengah, kan gitu. Ini biasa, kita udah langsung bisa membaca sinyal itu kan. Kan istana terbiasa main-main dengan lembaga survei ini. Jadi kalau lembaga survei menyatakan seperti itu, ya kita tahu bahwa arahnya ke situ sebenarnya gitu. Jadi artinya Kaisang mungkin dipastikan akan melepas Jakarta. Tetapi Pak Jokowi tentu tidak mau Jakarta lepas begitu saja. Karena itu Heru Budi saya kira ini bagaimanapun juga dia adalah orang dekat Jokowi, dipersiapkanlah untuk bertarung di Pilkada Jakarta. Dan dengan begitu ini sekarang ini kenapa kemudian Gibran belusukan itu dalam rangka mengendorse Heru Budi. Tadinya dugaannya seperti itu. Tetapi hari ini ketika Gibran kemudian belusukan dan dia didampingi oleh pesohor Raffi Ahmad, ya berarti bukan dia dalam rangka mengendorse Heru Budi dong ya, karena kalau dengan Raffi Ahmad ini kan dia betul-betul serius, ini semacam dia siapkan untuk endorser terhadap Gibran begitu. Dan memang dia kemudian dielulukan oleh warga. Dan kemudian banyak juga yang mengacung-acungkan salam dua jari begitu ya, salam ini dua jari ini salam karena mereka dulu Prabowo dan Gibran ini kan berpasangan dalam Pilpres dan dapat nomor urut 02 begitu ya. Dan kemudian Gibran minta agar ibu-ibu itu jangan mengacung-acungkan dua jari. Jadi apa sesungguhnya yang menjadi target dari Gibran sehingga dia belusukan di Jakarta ini? Nah, kalau kita menyimak jejak digital dari Pak Jokowi, belusukan ini kan menjadi salah satu alat utama dari Presiden Jokowi membangun popularitas dan kemudian elektabilitas gitu ya. Dulu ketika dia baru masuk Jakarta juga melakukan belusukan-belusukan semacam itu. Nah, kan Gibran ini nantinya seperti saya sebutkan dia hanya akan menjadi ban serep dari Pak Prabowo. Tetapi kita tahu sebenarnya ditempatkannya oleh Pak Jokowi Gibran sebagai wakil presiden Pak Prabowo ini kan semacam semacam kuda tunggangan untuk menuju Pilpres 2029 nanti. Jadi dipastikan bahwa Pak Jokowi itu tentu saja menginginkan agar Gibran itu bertarung pada Pilpres 2029 nanti. Tapi masalahnya kan dengan posisi dia sebagai wakil presiden, sekali lagi dia nanti ya tidak pantas kalau dia misalnya melakukan belusukan semacam ini gitu tanpa ada mandat dari Pak Prabowo, karena dia bisa dianggap nanti sibuk membangun popularitas sendiri dan ingin untuk bersaing dengan Pak Prabowo, dan itu nanti jadi matahari kembar begitu ya. Ini memang kalau kita mencermati dan menganalisis langkah-langkah politik dari Pak Jokowi dan keluarganya, itu kita sebut DNA-nya Jokowi, itu memang ini di luar pakem yang ada. Biasanya kan seorang wakil presiden itu ya seperti katakanlah seperti Pak Ma'ruf Amin sekarang ini, ya dia duduk manis sebagai wakil presiden kecuali dia diberi mandat oleh Pak Jokowi sebagai presidennya. Tampaknya kalau lihat gaya Gibran seperti ini nantinya dia pasti akan melakukan langkah-langkah semacam ini ya, sering banget belusukan-belusukan, dan ini nantinya dipastikan akan merepotkan Pak Prabowo karena belum dilantik saja dia sudah melakukan belusukan semacam ini. Apalagi nanti kalau dia sudah dilantik menjadi wakil presiden. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.